Ya, banyak orang yang nggak tahu atau mungkin sadar juga kalau di sini itu adalah logo BBS-nya. Cie. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo YouTube. Kembali lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja nih, tetap jaga protokolnya. Ingat masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Oke, sesuai dengan janji gua masih di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan baju yang sama. Tadi sebelumnya gua udah nge-review sepatu Jogo Sala Rampage. Dan sekarang gua mau nge-review Jogo Sala Marvelous BBS SA. Atau biasanya orang bilang Jogo Sala BBS versi 2. Oke, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke reviewnya, gue mau disclaimer dulu kalau di sini gue nggak dibayar, gue tidak ada kewajiban apapun untuk berbicara apapun mengenai sepatu ini, mempromosikan. Gue bebas berbicara apapun di sini. Gue menjunjung tinggi kejujuran gue dalam mereview sesuai dengan perspektif gue sebagai pengguna dan juga perspektif gue sebagai desainer sepatu. Dan berhubung sepatu ini adalah sepatu yang gue desain juga, jadi seperti biasa, apapun itu gue akan berbicara jujur walaupun ini adalah desain gue gitu. Jadi kalau gue bilang bagus-bagus, kalau gue bilang jelek-jelek. Oke, sekilas untuk Jogo Sala Marvelous BBS SA ini. Jadi ini adalah versi keduanya. Versi yang pertama itu bukan gue yang garap. Jadi sebenarnya agak berat juga buat gue waktu ngedesain sepatu ini karena dari yang versi awalnya itu udah booming banget. Jadi agak pressure aja sih untuk bikin yang versi keduanya gitu. Dan makanya gue tercetus ide menempelkan logo BBS secara close up gitu. Dan itu tadi yang gue bilang di awal, mungkin banyak orang yang nggak sadar, atau mungkin juga orang banyak yang sadar juga kalau di bagian sini itu ada logo BBS-nya gitu. Dan gue bikin di area tendang ini gitu istilahnya. Jadi untuk pertama untuk kayak memaksimalkan sedikit gripnya gitu, dan dia memberikan impact juga ketika lo nendang pakai kaki bagian dalam. Dan ini sudah dengan outsole baru. Itu bedanya dari yang versi pertama dengan versi yang kedua ini gitu. Langsung aja daripada gue berkoar-koar nggak jelas, jadi langsung aja ke si review sepatunya setelah gue menggunakan sepatu BBS ini selama kurang lebih ya gue pakai sekitar 4 jaman total ya gue menggunakan sepatunya, karena masih pandemi gue nggak bisa sering-sering. Jadi gue pakai sepatu ini selama kurang lebih 4 jam aja. Dan berikut reviewnya seperti biasa, gue bakal nge-review dari hal-hal yang gue nggak suka dan dari hal yang gue suka dan gue nggak suka. Seperti biasa gue bakal memulai video reviewnya dari hal-hal yang gue suka dari sepatu ini. Poin pertama yang gue suka adalah full grain di bagian femnya atau material kulit di bagian femnya. Jadi ini bukan sintetik ya. Ini kalau gue rasa sih ini full grain ya. Ini full grain. Sehingga fitting di bagian depan itu jauh lebih enak dibandingkan ini. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu ini gimana, itu kalian lihat video sebelumnya. Jadi ini jauh lebih enak, ini jauh lebih megang. Dia nggak harus ada overlay lagi di sini. Itu udah support banget. Karena biasanya kalau kita lihat seri-seri Jogo Sala dia pasti ada external toolbox-nya, tapi di sini nggak ada. Tapi ini aja udah enak banget. Tapi sayangnya dia nggak full ya. Tapi bener-bener seperlunya gitu. Jadi ya udah di area-area yang memang dia butuh fitting yang lebih nyaman lagi. Dan good job buat Ortus, well done. Ini sangat-sangat improve ya di bagian depannya. Ya mungkin kan ada yang nanya misalkan, "Bang, ini kan lo yang desain, masa lo nggak tahu sih ini materialnya kulit?" Ya, yang gue dapat briefnya adalah kalau di sini pakai material kulit. Tapi kan kulit maksudnya tidak dijelaskan lebih spesifik kalau dia memakai kulit asli atau kulit sintetik gitu. Dan biasanya brief desain itu tidak sedetail banget gitu, kayak misalkan dia pakai material detail apa gitu. Jadi langsung ke luar-luarnya aja gitu. Jadi ketika ini menggunakan kulit asli, pas gue pakai gitu, wah ini enak banget. Poin yang kedua gue suka dari sepatu ini adalah unit sole yang baru. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah desain sole yang baru. Profilnya itu dibandingkan dengan Rampage, profilnya agak-agak lebih rendah. Kenapa? Karena mungkin ya baik lagi, BBS tuh kalau si outsole-nya itu profilnya tebal seperti yang Rampage itu jadi ada kesan feeling berat di kaki. Terutama buat kalian yang sering sprint gitu atau sering main di flank gitu, saya sering bolak-balik cepat, itu pasti ada rasa sedikit ngerasa feel berat di bagian kaki. Nah, dengan si sole-nya ini ditipisin lagi, itu membuat efek sepatunya jauh lebih responsif lagi gitu di bagian sole-nya. Dan terus juga di sini ada desain outsole yang baru nih, si rubbernya, si TPR-nya. Ya, masih TPR. Dan di sini juga ada tekstur yang membuat si gripnya lebih enak lagi. Jadi kalau bisa dilihat
di sini lebih kompleks lagi si gripnya, lebih rapat lagi seperti ini nih. Telapak tangan cicak, kalian coba googling deh. Itu bisa memberikan efek yang memang lebih ngegrip gitu. Traksinya lebih dapat, lebih berasa banget gitu. Dan itu menjadikan si outsole ini ya cocok banget gitu ketika dipakai sama BBS yang karakternya di flank. Dia tetap butuh stabil, tapi juga dia butuh sepatu yang sole yang responsif gitu, dan tetap dengan kekenyalan Ortus 8 ya. Dia ini cukup bonci gitu dengan teknologi Cumulus Foam-nya. Benar-benar mengevaluasi dari seri yang sebelumnya. Good job. Poin terakhir yang gue suka dari sepatu ini adalah yang mungkin kalau gue ngomong jadi klise ya, yaitu masalah desainnya. Ini kan karena desain lu bang gitu, ini pasti lu bakal suka sama desainnya. Itu tadi gue cukup pressure ketika ngedesain sepatu BBS. Pertama karena BBS-nya, kedua karena desain sebelumnya cukup berhasil, sangat-sangat berhasil. Jadi gue harus ngasih sesuatu hal yang bisa membuat sepatu ini jauh lebih bold lagi gitu. Dan dari sekian banyak ideasi yang gue lakukan, gue tiba-tiba kepikiran gimana nggak kalau si logo BBS-nya gue bikin jadi kayak panel emboss di bagian area titik tendang. Jadi biar impact lebih ketika lo nendang bola atau lo passing gitu, nambah traksinya, tapi juga ada value-nya dari si BBS-nya yang nyampe ke si sepatunya gitu. Ini termasuk opsi gila gue waktu itu gitu. Dari sekian alternatif desain, ini termasuk alternatif yang gue kayak berani gitu lah, gue pakai logo BBS lah gitu. Tapi dia approve gitu. Dan buat gue dari eksekusinya, dari tim development-nya, good job. Gue salut banget sama tim development-nya Ortus. Dia bisa eksekusi sehingga si ininya berasa banget, bold banget jadinya. Terus udah gitu ada aksen material translucent juga yang cukup happening beberapa ratus tahun ke belakang. Ini termasuk material yang lagi happening, material translucent yang lu bisa lihat ke bagian dalam sepatu. Dan ini juga gue nggak expect bakal dipakai gitu, karena dari spek original yang gue bikin ini gue kasihnya mesh biasa, tapi dari tim developmentnya mereka memberikan si translucentnya. Jadi dari segi desain ini sangat fresh gitu, sangat kekinian. Terus ngomongin desain juga ada sangkut pautnya juga dari desain outsole-nya dengan warna yang sama, yaitu putih, tapi lihat di bagian belakangnya dia ngasih aksentuasi kamo. Jadi kalau di pair to pair sama yang sebelumnya, bisa dibilang ini jauh lebih fresh gitu. Bukan karena gue yang ngedesain, tapi kalau tadi gue jabarin satu-satu, itu punya alasan gitu, satu-satunya gitu. Outsole baru, material juga di sini juga material yang lagi happening. Terus di sini cukup ada kesan bold, BBS-nya tuh jadi kayak lebih nembak lagi, lebih kelihatan lagi gitu. Iya, gue suka sama desainnya. Oke, segitu aja untuk poin-poin yang gue suka di sepatu ini, dan sama seperti biasa-biasanya gue akan langsung jump in ke hal-hal yang gue kurang suka dari sepatu ini. Poin yang pertama gue nggak suka dari sepatu ini adalah fitting collarnya. Yes, fitting collarnya ternyata tidak memeluk pergelangan kaki secara maksimal. Depannya perfect gue bilang. Belakangnya agak-agak sedikit loose. Gue nggak tahu ya, tapi feeling gue tuh adalah tangnya tuh kependekan. Gue jadi kayak kurang dapat kesan fitting pas gue lagi nali sepatu, kayak aduh, kayak nanggung gitu. Sama gue nggak tahu nih, somehow dia nggak agak-agak loose ya. Ini pertanyaan buat gue gitu sih. Ini kenapa gitu? Maksudnya dia juga udah ada heel counternya. Terus dia juga di sini liningnya, dia liningnya pakai PU ya. Atau mungkin karena liningnya ya. Karena kalau kita perhatiin Rampage, dia itu mesh. Mesh itu memang punya karakter, dia tuh keset, dia tuh ngikat dengan material Mary Mesh ini, dia bisa megang gitu. Dia bisa nyerap keringat juga, jadi kaki nggak lembab. Tapi kalau material kulit ini sebenarnya jadi lebih lembut, ke kaki tuh lebih enak. Tapi kembali lagi ya, analisa gue sih sepertinya mungkin karena si material PU-nya ini cukup licin ya. Jadi agak-agak sedikit loose di kaki tuh. Sebenarnya ini udah cukup support, tapi karena dia pakai material PU-nya ini mungkin licin, atau di sini sangat-sangat lembut ya. Jadi dia mungkin agak-agak punya potensi loose. Sama tadi ketinggian tangnya juga mungkin kependekan. Mungkin agak sedikit berpengaruh juga ke fitting di bagian si collarnya. Berikutnya adalah quarter panel si mesh transparan ya. Dari segi material ini fresh, ini sangat up to date. Ini bisa jadi elemen of surprise, ini bisa jadi elemen yang atau bisa jadi value tambahan dari si sepatunya dari segi desain. Tapi kalau dari segi karakteristiknya, Imatra ini stiff banget, dan ini sebenarnya sedikit masuk ke area flexing di bagian sininya, agak sedikit masuk ya, sehingga yang gue rasakan adalah memang di sini, di bagian sini ketika pakai bermanuver agak sedikit ada tekanan berlebih lah, bisa dibilang di area, karena dia stiff ya, dia tidak punya kemampuan untuk expand, plus ditambah dia di overlay dengan TPU, membuat si ini menjadi konstruksi sebenarnya, jadi membuat si area sini tuh jadi keras, kaku gitu istilahnya, jadi agak-agak kurang nyaman aja
kalau dari segi kenyamanannya harusnya kalau misalkan memang pengen ada elemen translucennya ya sebenarnya nggak masalah. Banyak kok mesh yang dia bisa tembus pandang tapi dia punya elastisitasnya gitu. Jadi dan buat gue ini agak-agak sedikit masuk ke area flex sehingga agak problem, dan setelah gue pakai juga sebenarnya jadi agak-agak ada tekanan berlebih aja di area flexingnya. Oke, langsung masuk ke kesimpulannya untuk sepatu Jogo Salah Mavericks BBS SE ini adalah poin pertama ya dari segi kualitasnya 8 dari 10. Kualitas materialnya buat gue ini menggunakan material-material yang terbaik ya. Maksudnya kayak dari depannya dia pakai full grain kulit asli, dan di bagian samping sini juga walaupun memang dia agak sedikit stiff, tapi material translucent mesh ini dengan bahan nylon ini memang dia cukup kuat gitu istilahnya. Cukup bisa memberikan ya counter internal, terus di bagian tang juga dia pakai kulit asli ya. Tadi gue lupa notice. Jadi dia langsung ke kaki itu enak banget. Dari segi fitting, ya kalau aja di bagian collarnya ini nggak loose, mungkin saya bisa kasih poin yang sangat tinggi, tapi untuk seperti ini mungkin gue bisa kasih 7 dari 10. Depannya perfect, forefootnya perfect gitu. Gue nggak ada apalagi buat lu yang seperti gue yang suka ngasih tumpuan badan itu beratnya itu di bagian depan gitu, di bagian depan kaki gitu, jadi tumpuan gitu. Jadi ini fitting sebenarnya, aduh sayang banget masalah halus di bagian collar aja sebenarnya. Kenyamanan gue kasih 8 dari 10. Ya, material kulitnya memang nggak bohong sih. Maksudnya yang ini membuat overall si sepatunya ini berasa nyaman banget, dan tangnya juga dia dari kulit jadi ke kaki juga lembut, enak. Dari segi desain, yes, gue ngasih poin 9 dari 10. Gue hanya terlibat di desain uppernya, tapi di sini juga ada desain outsole-nya juga kan, bukan gue yang garap, tapi tim yang lain yang garap atau tim Ortus yang lain yang. Dan buat gue ini desainnya sangat-sangat bagus. Jadi kalau kita ngomongin desain, kenapa gue kasih poin gede? Itu bukan karena gue yang ngedesain, tapi ada banyak aspek, banyak faktor yang gue nilai di sini, dan termasuk dari kebaruan dari segi desainnya, keberanian dari segi desainnya, developmentnya, bagaimana mereka mengeksekusi si desainnya. Buat gue ini juga sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Terakhir itu adalah masalah harga. Kalau gue lihat ya rata-rata dijual di online itu sekarang udah sekitar 500 ribuan ya, masih bisa dibilang stabil gitu. Bahkan untuk beberapa ada yang jual sekitar under 500, 475. Dengan harga segitu ya mesti bukan harga yang murah juga. Ya so-so lah, makanya gue kasih poinnya 7,5. Oke, langsung masuk ke rekomendasi gue. Kenapa sikat dulu? Karena stoknya udah mau habis. Dan terakhir kabar yang gue dapat adalah sepatu ini tidak di restock. Karena dari pihak manajemen Ortusnya, itu lebih prefer untuk mengeluarkan seri terbarunya. Jadi memang untuk sepatu ini mereka limited edition. Dan gue aja sampai nyarinya sampai ke Jawa waktu itu. Fitting kalian bisa langsung cek di Instagramnya Ortus, atau kalian bisa langsung cek ke websitenya Ortus, atau bisa langsung tanya ke adminnya untuk masalah size chartnya seperti apa. Kalian cocokin di panjang kaki kalian dari ujung jempol ke ujung tumit. Jangan lupa sisihin 1 sentian di depan ujung jempol kaki ke ujung sepatunya. Jadi kalau kalian bisa nemu sepatu ini, makin kesini makin langka, size-nya semakin susah untuk dicari. Jadi kalau saran gue, lu sikat dulu kalau emang lu pengen nyobain sepatu ini gitu, pengen ngerasain nyamannya. Dan jangan lupa, kembali lagi, ini adalah special edition Bambang Bayu Saptaji. Bocoran sedikit, sepertinya Ortus lagi ngedevelop untuk BBS yang seri terbaru. Gue masih belum tahu lah kapan rilisnya, tapi kemungkinan besar sih kayaknya udah nggak bisa di tahun ini ya, karena tadi masa development itu cukup panjang, ada development stage sampai bla 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 itu bisa mungkin sekitar 1 tahunan gitu. Jadi hampir tidak mungkin rilis di tahun ini. Kemungkinan ada rilis di tahun 2022. Segitu dulu untuk video review kali ini. Ya, semoga kalian suka sama reviewnya. Atau kalau misalkan kalian ada masukan dari cara gue nge-review, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Apa yang harus gue perbaiki, cara gue berbicara, apapun itu kalian bisa, kita langsung diskusi di komentar. Atau misalkan kalian punya pengalaman menggunakan sepatu BBS SE seri kedua ini, kalian juga bisa langsung tulis di komentar, kita bisa langsung diskusi. Atau kalian mau tanya-tanya langsung ke gue, kalian juga bisa langsung tanya-tanya gue. Gue ada di Instagram, ada di hamam.fuck, ada di Fuck in Design, juga ada di The Fucking Footer. Kalian bebas mau ngontek di mana aja, bebas lah kayak gitu ya. Itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa be authentic. Be authentic. Yo, see you on the next video. Bye bye.